Siapa yang telah mengenal Allah, maka keluhlah lidahnya, keluh lisannya. Keluh lisan, keluh lidah maksudnya kata yang tiada terkatakan, kata yang tiada bisa disebutkan. Kalau kata tiada bisa disebutkan, kata yang tiada terkatakan, maka disitulah cukuplah Bapak Ibu itu diam. Diam di dalam paham, paham di dalam keheningan. La sautun wala harfun bil haqqi ilallah. Tidak ada lagi namanya lafaz, tidak ada lagi namanya suara, tidak ada lagi namanya kata. Karena dialah yang sebenar-benarnya Tuhan yang bernama Allah. Rupanya Allah itu tidak bisa diungkap, disebut dan diceritakan. Kalau kita sebut Allah, itu bukan Allah, itu lafaznya. Kalau disebut Allah, itu bukan Allah, itu suaranya Allah. Apa sebabnya? Kalau disebut Allah Bapak Ibu, itu sudah bersifat. Sedangkan Tuhan yang bernama Allah itu tiada bersifat. Asal disebut, asal dibunyikan, asal dikatakan, itu sudah bersifat. Walaupun bersifat namun tiada bersifat. Dia bersifat dalam rangka untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada hambanya yang belum mengenal akan dirinya yang sebenar-benarnya. Kalau sudah sama paham Bapak Ibu bahwa Tuhan itu namanya Allah, tidak perlu lagi disebut dan diungkap, karena kita sudah paham. Tidak pun disebut, tidak pun dibicarakan. Memang Dia yang wujud, memang Dia yang nyata, memang Dia yang tunggal. Itulah yang dikatakan diam di dalam paham, paham di dalam keheningan. Dimaksudkan kalimat itu, nah lihat kesimpulannya ini di ujung-ujungnya. Diam di dalam paham, paham dalam keheningan. Tidak ada lagi kata dan suara. Apa sebabnya tidak ada lagi kata dan suara? Karena memang yang Allah itu, ini orangnya, tak perlu disebut di situ. Ini orangnya. Inilah maksudnya. Kalau Ustaz bertanya sama Bapak Ibu diulang-ulang supaya meresap dia ke dalam dada. Ini apa namanya Bapak Ibu? Mik. Mik ini wujud nak? Mik ini nyata nak? Mik ini jelas nak? Nah, kalau ini mik, dia wujud, dia nyata, dia jelas. Sekarang Bapak Ibu diam. Tak usah disebut mik ini wujud, nyata dan jelas. Diam saja Bapak Ibu, bahasa Ustaz anyang sela. Apakah mik ini tidak wujud? Apakah mik ini tidak nyata? Apakah mik ini tidak jelas? Tetap nyata, tetap jelas, tetap wujud. Walaupun kita tidak mengatakan mik itu wujud nyata, tetap dia nyata dan jelas itu. Tapi kenapa kita sebutkan mik itu wujud nyata dan jelas? Untuk memberikan pemahaman kepada orang, supaya orang paham bahwa mik itu ini orangnya. Ini wujudnya nyata, terang dan jelas. Kalau sudah sama-sama paham, sudah sama-sama jelas, anyang sela Bapak Ibu. Anto senyawa, diam sajalah kita. Jangan sebut-sebut lagi itu. Makanya kata-kata ini, lisan ini hanyalah untuk menjelaskan makna yang dituju dari apa yang kita maksudkan yang sesungguhnya. Jadi orang telah duduk pada makom Tuhan, lebih banyak dia diam. Lebih banyak dia diam. Karena dia sudah paham. Yang Tuhan yang bernama Allah itu siapa? Karena dia sudah paham dan telah mengerti dia bahwa Tuhan yang bernama Allah ini dia orangnya. Maka ketika itu hilanglah pengenalan Bapak Ibu. Ketika itu hilanglah pencarian diri Bapak Ibu. Tak ada Bapak Ibu mencari-cari Tuhan lagi. Tak ada Bapak Ibu ingin mengenal Tuhan lagi. Tak ada Bapak Ibu ingin menemui Tuhan lagi. Kenapa tidak mencari Tuhan? Kenapa tidak mengenal Tuhan lagi? Kenapa tidak mau menemui Tuhan lagi?
Karena Bapak Ibu sudah paham yang sudah ngerti yang telah memiliki kesadaran tinggi bahwa Tuhan yang kita cari selama ini kurangnya tapi jangan ditunjuk. Kalau ditunjuk beda pula yang disebut, lain pula yang ditunjuk. Tunjuk koknya kok. Ini dadaku. Ini tanganku. Tak boleh disebut-sebut Bapak Ibu. Nih, Allah itu segala yang wujud. Allah itu segala yang ada. Kalau Allah itu segala yang wujud, Allah itu segala yang ada, benar. Tapi coba ditunjuk. Ini Allah segala yang ada ini. Ini bukan Tuhan. Ini apa namanya? Panik aku. Ini namanya papan tulis. Jangan ditunjuk lagi. Kalau udah paham, jangan dicari-cari juga lagi Bapak Ibu. Ini tanganku, ini kakiku, dicari juga tangan lagi Bapak Ibu, dicari juga kaki itu. Bapak Ibu udah pakai baju, dicari-cari juga baju itu lagi. Ini kepalaku, ini mataku, ini telingaku, ini hidungku, ini muncungku. Perlu Bapak Ibu mencari-cari kepala juga lagi? Tidak perlu. Kalau tidak perlu apa lagi? Diam, cukup pahami. Jadi tak perlu disebut-sebut, tak perlu ditunjuk-tunjuk. Diam, hening, pahami dan sadari sesadar-sadarnya. Ketika itu Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah di Sidratul Muntaha. Lihat nih. Nah, ini di ujung-ujung kaji ini Sidratul Muntaha. Nah, Nabi kan Isra Mi'raj Bapak Ibu kan? Sidratul Muntaha, ada sampai Nabi ke Sidratul Muntaha. Ini namanya batas alam. Ya, alam penghabisan, malam yang tertinggi. Ya, Muntaha itu tertinggi, batas terakhir. Sidrat itu batas. Itu makna secara terjemah. Namun makna secara hakikinya, sidrat ini, Sidratul Muntaha itu artinya sidrat itu sadar, kesadaran yang tertinggi. Sidratul Muntaha itu kesadaran yang tertinggi. Apa maksudnya kesadaran yang tertinggi? Ketika Nabi sudah sampai di Sidratul Muntaha, Nabi tak memandang Allah di depan. Dilihat oleh Nabi di depan tak nampak Tuhan tuh. Belakang ada di situ tak juga nampak Allah tuh. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tengok ke kidah, tengok ke suwak. Tak nampak Allah tuh. Dipandang ke atas tak nampak Allah. Dipandang ke bawah tak nampak Allah. Dipandang di luar tak nampak Allah. Ditilik ke dalam juga tidak nampak Allah. Disitulah Nabi dibukakan Allah rahasia dirinya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ini dah wujud pada dirimu hai Muhammad. Aku ini yang dirimu hai Muhammad. Tidak ada siapa-siapa. Engkau tu aku tu engkau. Disitulah Nabi sadar dan mengerti bahwa Allah yang dia pandang, Allah yang dia lihat, tiada lain adalah dirinya sendiri. Maka disitulah Nabi mengatakan ra'aitullah nur. Aku melihat Allah itu nur, hai Umar. Nur itu maksudnya, Bapak Ibu lihat, nur itu maknanya bukan cahaya. Nur itu maknanya adalah terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya adalah wujud. Maka segala yang wujud itu adalah nur. Segala yang wujud itu adalah nur. Dalam bentuk rupa yang berbeda, dalam bentuk wujud yang lain, itulah nur. Sedangkan nur ini itu tiada lain nyatanya diri Allah. Kalaulah nur itu tiada lain nyatanya diri Allah, maka sesungguhnya nur itu adalah Allah. Maka yang menjadikan sesuatu itu yang jadi sesuatu, yang menjadikan alam ini yang jadi alam, yang menjadikan insan itu yang jadi insan, yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam, yang menjadikan Muhammad itu yang jadi Muhammad.
Itulah bahasa kiasnya, itulah bahasa perumpamaannya. Kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa menciptakan dan menjadikan, maka yang menciptakan Adam itu yang jadi Adam, yang menciptakan insan itu yang jadi insan, yang menciptakan diri itu yang jadi diri. Siapa yang menciptakan Adam, insan, dan diri? Ya Allah. Yang menjadikan itu yang jadi aku. Tidak ada siapa-siapa. Nah, kalau digunakan bahasa hakikat, Adam tu tajaliku. Digunakan bahasa hakikat, insan itu juga tajaliku. Apa kata Allah? Tajali apa arti namanya Bapak Ibu? Percikan kenyataan. Lihat, Adam tu tajaliku. Nih, lihat. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dijadikan Adam itu sesuai dengan gambaran dirinya. Maka yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam Allah. Makanya Adam itu artinya tiada. Ya, Adam ini artinya tiada. Ya. Kalau Adam itu artinya tiada, siapa yang sebenar ada? Yang sebenar ada. Kalau Allah yang sebenar ada, lalu Adam ini apa bagi Allah? Adam itu adalah rupa diriku, kenyataan aku. Makanya yang menjadikan insan itu juga yang jadi insan. Apa kata Allah? Wa khalaqal insan ala suratir rahman. Ulang kali Pak, pasti ada P itu. Wa khalaqal insan ala, nggak ada K-nya dong. Khalaqal insan ala suratir rahman. Dijadikan insan itu sesuai dengan rupa Ar-Rahman. Ar-Rahman itu siapa tuh? Allah. Nah, insan itu adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Allah. Insan itu yang Allah. Karena insan itu Allah, sembunyikanlah Allah itu pada insan itu. Itu yang dikatakan oleh Allah. Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu akulah insan tuh. Paham kita? Membuka rahasianya itu. Maka insan, Adam, Muhammad, Allah, aku, cie jurang itu Bapak Ibu. Satu juga orang yang tadi yang saya bilang tuh, akulah Tuhan, aku yang Tuhan, namaku Allah. Maka Allah itu nama diriku. Muhammad itu nama wujud diriku. Adam itu nama rupa diriku. Insan itu nama rahasia diriku. Aku yang menanggungnya. Menanggung zat aku, menanggung sifat aku, menanggung asma dan afal aku. Tidak ada siapa-siapa di situ. Itulah letaknya Allah itu qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri dengan sendirinya. Ya, tidak ada yang lain di situ. Kalau dia yang berdiri dengan sendirinya, nanti tidak ada yang lain. Maka dialah yang wujud, dialah yang semata-mata, dialah yang lain itu, dialah yang sesuatu itu, dialah segala yang ada ini. Nah, kalau udah paham Bapak Ibu, jangan pula ngaku-ngaku Allah. Jangan pula ingin jadi Allah. Jangan pula ingin merampok dan menyandingkan diri dengan Allah. Nah, kalau udah paham, sesuatu itu dia, segala yang ada dia, segala bentuk rupa yang lain dia, maka cukup diam. Nah, itu udah putus pandangannya tuh. Itu pandangan makrifat, itu pandangan yang tidak berdosa. Jadi pandangan yang putus, pandangan makrifat, pandangan yang tidak berdosa, pandangan yang telah mampu memandang Allah dari segala yang wujud, dari segala yang zahir, dari segala yang nyata, dalam bentuk rupa yang lain dan wujud yang berbeda. Ini yang diingat oleh Nabi. Man nazara ila say'in malam yaralha fihi fahuwa batil.
Barang siapa yang memandang kepada sesuatu, lalu dia tidak mampu memandang Allah pada sesuatu, itu pandangan yang batil, pandangan yang berdosa. Pandangan yang tidak berdosa, pandangan yang bernilai ibadah, kalau diturunkan dengan bahasa fikih, adalah pandangan yang mampu memandang Allah. Makanya Allah bilang kepada kita, walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Barat dan timur itu aku yang punya. Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, ke barat, ke timur, utara, selatan, atas, bawah, kiri, kanan, luar dan dalam, maka yang terpandang adalah wajahku. Bisa Bapak Ibu memandang itu? Nah, ketika Bapak Ibu memandang mik ini, bisa memandang Allah? Bagaimana mandangnya? Ini Allah nih. Ini wujudnya. Mesti paham, mesti mengerti. Apa sebabnya? Kemanapun kamu hadapkan wajahmu, maka yang terpandang adalah Allah. Sebabnya yang memandang ini Allah, dan yang dipandang juga Allah. Kenapa yang memandang Allah, yang dipandang Allah? Karena Allah lah segala yang wujud. Segala yang wujud itu ya aku. Allah menghantarkan paham saja tuh. Kalau kamu sudah kenal aku, kata Allah, lalu aku bertahwil, kata Allah melalui nabinya. Aku bertahwil. Tahu bertahwil? Aku sudah berganti bentuk dan rupa. Ketika aku telah bertahwil, berganti bentuk dan rupa, kamu mesti mampu memandang dan mengenali aku, walaupun aku sedang menyamar. Walaupun Allah tuh sedang menyamar, berganti bentuk dan rupa, berganti wujud dia. Namun orang yang sudah makrifat, yang putus, maka dia mampu memandang Allah dalam bentuk berbagai rupa dan wujud yang lain dan yang berbeda. Disitulah Allah mengatakan, aku tak mungkin menipu akan dirimu, karena kamu udah kenal siapa aku. Kalau Allah sudah bukakan rahasia itu kepada diri kita, buktikanlah kalau Bapak Ibu sudah mengenal Allah. Kalau kamu sudah kenal aku, buktikan bahwa kamu mengenal aku. Tapi kalau kamu tidak nampak buktinya bahwa kamu mengenal aku, kamu bohong, kata Tuhan. Kamu ngaku-ngaku kenal aku. Kamu kenal aku itu melalui kalam-kalammu, tapi apa yang kamu kalamkan, kamu tak mengerti siapa aku itu. Tapi orang yang kenal Allah, maka hidupnya menjadi rahmatan lil alamin. Orang yang telah kenal Allah, hidupnya menjadi rahmatan bil alamin. Kenapa jadi rahmatan lil alamin dan rahmatan bil alamin? Karena dia telah memandang Allah. Itulah orang yang memandang Allah, hidupnya barokah, hidupnya rahmat, bebas dia daripada azab dan siksa neraka. Inilah pesan Nabi kepada kita. Tuba liman ro'ani wa amanabi, wa tuba liman ro'ah man ro'ani. Tuba man ro'ani wa amanabi. Beruntunglah orang yang melihat aku, lalu dia beriman kepada aku. Beruntung pula lah orang yang melihat orang yang melihat aku, lalu dia yakin dan beriman. Maksudnya, siapa yang telah mampu memandang Nur Muhammad sebagai nyatanya wujud Allah, yang telah sempurna pada Nabi, yang telah sempurna kepada guru dan mursyid, ayah ibu kita, orang tua kita, maka selamatlah Bapak Ibu daripada azab siksa neraka. Kenapa selamat daripada azab siksa neraka? Karena siksa neraka, api neraka, itu juga asalnya, terbitnya, mencuratnya daripada nur. Bagaimana mungkin namanya api akan membakar, padahal dia sadar dan tahu dirinya daripada nur. Selamat dia tuh. Maka inilah rahasianya. Bagaimana kita itu betul-betul mengenal Allah, sehingga matinya kita Bapak Ibu tidak membangkai, tidak membusuk. Orang yang mati membangkai, mati membusuk, belum sejam lagi Bapak Ibu udah bau, udah busuk. Lihat, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Terserah Bapak Ibu, Ustadz tunjukkan jalannya. Nanti pilihlah masing-masing.